Memasuki saat pelayanan firman menjelang penerimaan perjamuan suci, mari saudara-saudara kita berdoa memohon penerangan dari Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, Dikau yang bertakhta dalam hati kami, kuasailah kami, genggamlah kami, cengkeramlah kami dengan kasih-Mu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, dan buatlah kami mengerti firman yang ditabur. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, supaya firman itu berbuah pada waktunya, buah-buah perbuatan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali."
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita sangat mengenal cerita ini. Entah sudah berapa kali kita membaca atau mendengarnya dibacakan. Barangkali kalau disuruh menceritakan kembali secara lisan, kita juga bisa. Cerita ini perumpamaan Tuhan Yesus agaknya yang paling populer. Kebanyakan orang mengenalnya sebagai The Good Samaritan. Fokus pada pertanyaan who. Itu sebabnya kita bertemu dengan tokoh The Good Samaritan. Namun kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berfokus pada pertanyaan why. Bukan who, tetapi why. Mengapa Yesus menceritakan perumpamaan ini? Jawabannya adalah pada lawan bicara dari Tuhan Yesus pada waktu itu. Ayat 25 berkata, seorang ahli Taurat, dia itu lawan bicara yang menjadi alasan mengapa Yesus menceritakan perumpamaan ini. Orang ini orang pandai. Dia seorang alim ulama, orang Indonesia bilang. Dia expert dalam soal hukum agama Yahudi. Dia pakar di bidangnya. Dari jawabannya kepada Tuhan pun kita bisa menilai orang ini cerdas. Pengetahuannya tentang hukum Taurat komplit. Itu sebabnya dengan confident dia melakukan testing terhadap rabi dari desa yang memikat hati banyak orang waktu itu, rabi yang bernama Yesus. Ayat 25 berkata, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Tetapi justru disitulah masalahnya. Orang ini orang dengan pengetahuan yang banyak. Scriptural knowledge-nya, pengetahuan kitab sucinya
tingkat doktoral. Dia tahu banyak. Di otaknya tersimpan berjibun pengetahuan. Tetapi sayangnya hanya berhenti sampai di situ. Tinggal menjadi sekedar pengetahuan. Dengan kata lain, dia tidak melanjutkan pengetahuan itu dengan tindakan nyata. Pengetahuannya tidak membuahkan perbuatan. Seorang brain coach ternama Jim Kwik berkata begini, orang bilang knowledge is power. Oh, itu salah katanya. Knowledge itu bukan power. Knowledge itu potential power. Barulah menjadi power, barulah menjadi powerful apabila knowledge itu dipakai, diterapkan di dalam wujud perbuatan. Pengetahuan yang tidak dipakai, pengetahuan yang tidak diterapkan, ya percuma. Sekarang kita bisa mengerti mengapa dalam 2 kali respon Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat ini, Yesus simply hanya menganjurkan supaya ia melakukan apa yang ia tahu. Doing the knowing. Pertama kali di ayat 28, respons Yesus berbunyi begini, jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kali yang kedua di ayat 37, pergilah dan perbuatlah demikian. 2 kali Yesus berkata sederhana, perbuatlah demikian. Lakukanlah itu. Sebab justru disitulah problemnya. Problem orang ahli Taurat itu adalah dia tahu banyak, tetapi dia tidak melakukannya. Saudara sekalian, tetapi sejujurnya ini bukan problem ahli Taurat itu saja. Not doing the knowing adalah persoalan kebanyakan manusia, termasuk saya dan Anda. Coba renungkan, berapa banyak hal yang kita ini tahu. Kita tahu itu baik dan berguna, tetapi kita tidak melakukannya. Berapa banyak? Kita sudah tahu, tetapi itu tidak mengubah apa-apa di dalam diri kita. Tidak mengubah apa-apa dalam hidup kita. Apalagi mengubah sekeliling kita. Sebab memang tidak ada yang kita lakukan. Tidak ada action konkret yang kita kerjakan. Semuanya hanya berhenti di kepala kita saja. Dan sesudah itu kita lupa. Padahal semua informasi yang masuk di otak kita ini, saudara-saudara, apabila tidak di follow up dalam 48 jam,
it will be gone. Semua informasi yang kita dapat, kalau tidak kita follow up, dalam waktu 2 hari, kita akan lupa. Gone. Ini merupakan tantangan kita semua. Itu sebabnya perumpamaan ini sebenarnya juga berbicara tentang kita semua. Perumpamaan ini juga sekaligus merupakan teguran bagi kita semua. Mari kita perhatikan lebih dalam. Saudara sekalian, perumpamaan Yesus ini sedang membongkar pandangan si ahli Taurat itu tentang hidup ini. Pandangan atau mindsetnya. Mindset yang justru menghalanginya untuk melaksanakan apa yang dia tahu tentang Tuhan dan tentang firman Tuhan. Dia tidak melaksanakannya. Pandangannya itu menghambat dia untuk menjadi pelaku firman-Nya. Pandangan atau mindset yang jangan-jangan juga menjadi mindset kita. Pandangan apa itu? Ada 2 yang sedang dibongkar oleh Yesus dalam conversation ini. Pertama, pandangan yang melihat hidup ini sebagai deretan kata benda, nouns. Sehingga orang selalu bilang, saya mau punya kesehatan. Saya mau kesuksesan. Saya mau punya kekayaan, uang, harta, ketenaran. Saya punya nama baik, dan seterusnya. Atau saya ingin mendapat penghargaan, pujian, banyak kawan, kedudukan yang terhormat. Saya ingin punya kesempatan jalan-jalan. Saya ingin punya ketenangan atau kenyamanan hidup, dan seterusnya. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Saya tidak sedang bicara bahwa itu salah, tetapi bahwa itu semua adalah nouns, kata benda. Saya mau punya titik, kata benda. Persis si ahli Taurat itu. Dia berkata kepada Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 25. Dia mau punya hidup kekal. Dan hidup kekal itu baginya adalah kata benda. Dia mau memperolehnya, hidup yang kekal. Kata benda. Pada orang itu, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 28. Yesus bicara tentang hidup sebagai kata kerja, verb.
perbuatlah demikian. Do this, you will live. Orang itu bicara tentang life, eternal life. Kata benda, jawaban Yesus adalah kata kerja. You will live. Perhatikan. Bagi Yesus, hidup ini adalah rentetan kata kerja. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh tokoh orang Samaria di dalam perumpamaan ini. Saya bacakan lagi dramatisasinya seperti ini, saudara-saudara. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Anda perhatikan, orang Samaria itu melakukan tindakan rentetan kata kerja. Terus. Dengan kata lain, saudara sekalian, hidup ini bagi Tuhan Yesus adalah rentetan kata kerja. Hidup ini adalah untuk melakukan sesuatu. Ya, hidup ini adalah sebuah kata kerja. Hidup itu sendiri sebuah kata kerja. Hanya kalau mindset kita menjadikan hidup ini sebuah kata kerja, kita akan aktif melakukan tindakan nyata ini dan itu. Jangan bilang kita mau kesehatan jika kita tidak menjalani hidup yang sehat. Jangan cuma kalau kita ulang tahun, doakan ya supaya saya punya kesehatan. Tapi kau tidak jaga makanmu, kau tidak pernah olahraga, dan tidak merawat kesehatanmu, tidak ada gunanya. Itu hanya kata benda. Kesehatan itu harus menjadi kata kerja, bukan kata benda. Jangan bermimpi kita punya nama baik, kalau yang kita lakukan justru merusak kehormatan kita sendiri. Nama baik atau reputasi itu kata kerja, bukan kata benda. Bagaimana kita bisa memiliki uang atau harta jika kita tidak bekerja keras yang bisa memberi penghasilan? Kekayaan itu kata kerja, bukan kata benda. Bagaimana kita bisa punya banyak kawan apabila kita mengurung diri, egois, kasar, dan tidak sincerely ramah kepada orang lain? Persahabatan, friendship, itu kata kerja, bukan kata benda. You got to do something. Kalau tidak percaya,
Tanyakan pada kehidupan sehari-hari kita. Betapa kata email itu kata benda, noun, sekarang sudah menjadi verb. Oke, I will email you. Ya, kita bilang begitu kan? I send you an email. Please check it out. Email yang kata benda itu sudah menjadi kata kerja. Kata Google itu noun. Tapi sekarang secara praktis sudah menjadi kata kerja. Let's Google this and Google that and got some information about it. Kamu tidak tahu ini? Googlen. Orang bilang begitu kan? Kamu tahu apa artinya ini? Tidak tahu. Googlen. Google lah. Google itu sudah menjadi kata kerja. Kata Zoom itu noun. Sekarang sudah lazim dipakai untuk kegiatan yang menggunakan perangkat ini. Meeting via Zoom. Itu maksudnya sebuah kata kerja. Jadi prinsipnya, semua barulah punya arti, barulah bermanfaat apabila diaplikasikan di dalam tindakan. Bahagia jangan berhenti sebagai noun. Happiness jangan berhenti cuma sebagai noun. Harus dijadikan verb, kata kerja. Lakukanlah sesuatu yang mendatangkan bahagia. Bahkan harus menjadi membahagiakan. Verb. Siapa mengerjakan sesuatu yang membahagiakan orang lain, dia pasti kecipratan. Kebahagiaan akan menjenguk dirinya sendiri. Kalau tidak percaya, lakukanlah itu. Kita hanya bisa mengalaminya kalau kita melakukan. Kasih itu bukan noun. Kasih itu verb, kata kerja. Biarawan ternama Thomas Kempis berkata begini, whoever loves much does much. Whoever loves much does much. Siapa yang mencintai, dia melakukan sesuatu. Siapa yang makin mencintai, dia melakukan lebih banyak lagi. Pokoknya, just turn the noun into verb. Ubahlah kata benda menjadi kata kerja. Hidup ini bukan rentetan kata benda. Hidup ini rentetan kata kerja. Sekarang yang kedua. Pandangan ahli Taurat itu yang menolak tantangan kepada diri sendiri untuk berubah. Itu yang menghalangi dia untuk melakukan yang dia tahu. Sebab dia menolak tantangan kepada diri sendiri untuk berubah. Pandangan ini merasa tidak ada yang perlu dirubah dengan diri saya. Tidak ada yang perlu diganti, nggak ada yang perlu diperbaiki dari diriku. Saya sudah oke, saya ya begini ini, jangan diganggu-ganggu. Saya sudah nyaman begini ini. Pandangan seperti ini pada akhirnya akan membuat orang cuma bersikap membela atau membenarkan diri.
persis si ahli Taurat ini, lawan bicara Yesus. Ketika Yesus mengencourage dia supaya dia berbuat sesuatu, dia berkilah dan melakukan self-justification. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ketika dia sudah tahu, Yesus ini sudah mulai suruh-suruh dia berbuat sesuatu. Pergilah dan lakukanlah. Dia ganti topik. Ibaratnya dia buru-buru membentengi dirinya. Dia tidak mau dianggap ada yang kurang dari dirinya. Dan kemudian disuruh melakukan sebuah perubahan. No. Saya sudah enak begini ini. Jangan sentuh-sentuh saya. Jangan suruh-suruh saya. Do something. Orang itu merasa sudah tahu. Dan puas sampai di situ. Padahal Yesus ingin mengajaknya bergerak lebih. Mengajaknya bergerak mengerjakan sesuatu supaya lahir perubahan. Saudara sekalian, bagi Yesus, orang hidup itu tidak lepas dari perubahan. Yesus sedang menawarkan pandangan yang berbeda kepada orang itu dan juga kepada kita. Suka atau tidak suka, hidup ini adalah sebuah perubahan. It's a matter of change. Dan perubahan, di tengah perubahan kita hanya bisa survive kalau kita sendiri pun ikut dan bersedia berubah. Dan perubahan itu hanya akan terjadi kalau ada tindakan atau perbuatan, ada aksi, ada kerja. Misalkan, Anda tahu rumah Anda kotor. Anda tahu rumah Anda berantakan, berdebu, banyak barang bekas berserakan di mana-mana. Anda tahu itu so messy. Anda tahu itu jauh dari rapi. Anda tahu itu harus diberesin. Tetapi Anda tidak melakukan apa-apa. Cuma tahu, lalu berhenti sampai di situ. Apakah akan terjadi perubahan? Apakah rumahmu akan bersih sendiri? Tidak. Perubahan hanya akan terjadi apabila Anda menyingsingkan lengan baju, Anda ambil sapu, Anda ambil penyedot debu, Anda ambil pembersih lantai, lap, pel, lalu membersihkannya, membuang yang harus dibuang, dan merapikan, dan seterusnya. Baru ketika kita mengerjakan semua itu, terjadi perubahan. Rumah yang kotor itu menjadi bersih. Orang Samaria dalam cerita ini menghadirkan perubahan. Karena dia melakukan ini dan itu. Karena dia mengerjakan ini dan itu, maka dia menghadirkan perubahan. Perubahan apa? Oh, karena dia ada orang yang terluka menjadi sembuh. Ada orang yang tadinya nyaris mati, sekarang selamat dan hidup. Dia sendiri juga ikut berubah. Jadwal perjalanannya ikut berubah.
Tadinya ia hanya tahu berdagang, sekarang dia tahu merawat orang terluka. Dia tambah satu pengalaman baru. Dia tambah satu pengalaman baru dan tambah pula keterampilan baru. Tambah pula satu kenalan baru. Orang yang tidak akan mungkin melupakan dirinya. Isi kantongnya memang sedikit berkurang, tetapi ketajaman hati nuraninya bertambah. Pemilik penginapan kecipratan rejeki karenanya. Ada rejeki lebih untuk pemilik penginapan. Bukan tidak mungkin rejeki itu juga kelak bagi dirinya di masa mendatang. Pintu rejeki baginya akan terbuka lebar, sebab berawal dari mulut pemilik penginapan, dari mulut ke mulut, orang akan mengenal kebaikan hati orang Samaria itu. Dagangannya pasti lebih laris manis sesudah itu. Meskipun bukan itu motivasinya, tetapi itu akan merupakan bagian dari sebuah perubahan karena dia melakukan sesuatu. Saudara sekalian, hidup ini adalah rentetan kata kerja dan sekaligus rentetan kesempatan. Kesempatan-kesempatan yang justru jangan kita tutup sendiri oleh sikap membenarkan diri karena malas untuk berubah. Kesempatan untuk maju terbuka lebar. Kesempatan untuk belajar hal yang baru. Kesempatan untuk menambah pengalaman baru selalu ada. Kesempatan untuk mendapat kenalan baru, teman-teman baru. Kesempatan untuk berubah dan ikut menghadirkan perubahan. Kesempatan untuk memberkati dan diberkati. Kesempatan untuk bekerja, untuk memberi, dan untuk melayani. Hidup ini kesempatan untuk melakukan sesuatu. Besok kalau Anda dan saya bertemu Tuhan, Tuhan tidak tanya apa yang kamu punya. Tuhan tidak tanya kata benda yang kita kumpulkan. Yang Tuhan tanya itu kata kerja yang kita lakukan. Tuhan tidak tanya apa yang engkau punya, tetapi apa yang engkau sudah lakukan. Aku sudah memberimu hidup yang berharga. Pertanyaanku adalah, apa yang kau lakukan di dalam hidup itu? Itu pertanyaan Tuhan. Hidup adalah kesempatan untuk menerjemahkan apa yang kita tahu menjadi tindakan nyata yang membuahkan perubahan yang positif. Knowing God deeper, tema kita, baru akan ada artinya jika kita juga belajar untuk doing the knowing. Yesus tidak hanya bicara, dia mewujudkan semua pikiran dan perkataannya menjadi tindakan. Kitab Yohanes berkata dia itu logos yang menjadi daging. Dia itu firman yang menjadi perbuatan. Daging yang tercabik di kayu salib. Perbuatan
yang mendatangkan perubahan, yaitu kita dipindahkan karena perbuatannya di kayu salib. Kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup, dari kerajaan kegelapan menuju kerajaan terang, karena Logos itu menjadi daging. Firman itu menjadi perbuatan nyata di kayu salib dan menghadirkan perubahan di dalam hidup kita. Mari kita merayakan perubahan ajaib itu di dalam perjamuan kudus. Amin.